Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama memasuki persekutuan tengah minggu malam hari ini. Dan kita akan merenungkan tema berkat Tuhan. Persekutuan tengah minggu kali ini akan dibawakan oleh Rahel Penina Deborah. Saudari Rahel ini sedang melakukan praktek stase kedua di GKI Citraland. Mari sebelum kita melanjutkan persekutuan doa kita secara online ini, kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh hadir di dalam persekutuan doa, walaupun tidak secara langsung kami boleh hadir, tetapi di dalam kesempatan online ini, ketika kami melihat tayangan ini, kiranya Tuhan, kami boleh benar-benar mengarahkan hati pikiran kami hanya kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami semua untuk boleh mengikuti persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Setiap puji-pujian, firman yang kami dengarkan, kiranya itu semua boleh mendatangkan sukacita dan boleh menjadi penuntun kami di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua adalah umat yang diciptakan oleh Dia. Dia yang menciptakan kita, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kita pujikan pujian Allah yang setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus.
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan sekap hidupmu agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Salam kasih Bu Bapa, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Semoga pada hari ini Bu Bapa, Saudara dan Saudari dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa bersama bersekutu dalam persekutuan tengah minggu. Kita mau memuji Tuhan dan juga menghayati kesaksian firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa setiap harinya Tuhan selalu menyertai kita. Begitu juga dengan berkat Tuhan yang melimpah pada kita setiap hari. Berkat Tuhan seperti apa yang sudah kita terima selama ini? Atau yang menjadi pertanyaan pada persekutuan hari ini adalah, berkat Tuhan seperti apa yang sudah kita sadari dalam hidup kita selama ini? Hari ini kita akan sama-sama menghayati berkat Tuhan lewat kisah Yunus. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama menghayati kesaksian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk bersekutu secara online. Kiranya Engkau yang boleh menyertai kami, Engkau yang boleh membimbing kami dan memberkati hati kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu Bapa, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, saya masih ingat betul kejadian yang saya alami sekitar 1 tahun yang lalu. Saat sedang dibonceng teman saya untuk pergi kuliah dalam keadaan yang cukup terburu-buru, saya berhenti karena terhadang lampu merah. Saya ada di barisan depan di mana tidak ada kendaraan lain yang berada di depan motor yang saya tumpangi. Ketika tiba lampu hijau menyala, teman saya tentu langsung melaju dengan cukup cepat karena di depan tidak ada kendaraan. Tetapi tiba-tiba di sebelah kiri ada motor yang menyalip dan cukup dekat dengan kami. Ketika saya kaget dan mencoba menoleh, pengendara itu tiba-tiba dengan agak berteriak berkata, "Mbak, uangnya di kantong belakang keluar. Udah mau jatuh, hati-hati." Setelah menyampaikan itu, saya langsung mengecek kantong belakang celana saya. Dan ketika saya akan bilang terima kasih, pengendara tadi sudah jauh di depan saya. Kejadian ini sudah cukup lama terjadi, tetapi masih saya ingat betul. Karena kejadian ini cukup berkesan untuk saya. Saya juga bersyukur bahwa ada orang baik yang peduli dengan sesama, terutama yang tidak ia kenal. Setelah saya ingat lagi kejadian ini, saya sampai pada refleksi bahwa mungkin inilah salah satu berkat Tuhan yang tidak saya sadari pada waktu itu. Pada waktu itu, saya lebih merasa terkejut karena suara pengendara yang memang cukup kencang di samping saya. Jadi saya tidak begitu fokus
pada sisi-sisi lain dari kejadian itu. Jika pada saat itu akhirnya uang saya jatuh, mungkin saya akan sangat kesal dengan kecerobohan saya dan memenuhi diri dengan penyesalan. Bagi saya ini adalah salah satu contoh sederhana di mana berkat Tuhan hadir lewat sekitar kita, bahkan tanpa kita sadari. Perbacaan kita di hari ini, kita bisa melihat kisah yang serupa tentang berkat Tuhan. Bacaan hari ini terambil dari Yunus 4 ayat yang pertama sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa lain pada perikop ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kisah Yunus rasanya sudah cukup terkenal apalagi di sekolah minggu. Yunus ditugaskan oleh Allah untuk memperingati Niniwe. Tetapi Yunus menolak tugas tersebut karena merasa bahwa Niniwe layak untuk dihukum. Tetapi Allah tidak merasa demikian. Ternyata di akhir kisah ini diperlihatkan bahwa Allah pun mengasihi Niniwe. Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi juga bangsa lainnya. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh manusia. Tapi saat ini kita akan melihat salah satu hal yang menarik yang Allah lakukan dan berikan kepada Yunus. Bisa kita lihat pada ayat 6 dan 7.
Ketika Yunus marah dan pergi meninggalkan Niniwe, Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak yang melindungi kepala Yunus. Dalam keadaan emosi, Yunus pergi dan menemukan tempat beristirahat, dan di sanalah Allah memberikan pohon jarak itu. Rasanya Allah tidak hanya sekedar iseng-iseng saja, tetapi Allah tentunya punya maksud lain yang ingin Allah sampaikan. Dalam kisah Yunus, pohon jarak ini memang menjadi simbol bagaimana Allah turut memperhitungkan Niniwe sebagai bangsa yang Ia kasihi. Tetapi di satu sisi, kita juga bisa melihat bagaimana Allah mengasihi Yunus. Allah memberikan kepada Yunus sebuah berkat yang ia tidak sadari. Ketika pohon jarak itu layu, barulah ia menyadari betapa berharganya pemberian Allah. Pohon jarak menjadi sebuah tanda di mana Allah memiliki berbagai cara untuk menyatakan kasih dan memberikan berkat-Nya kepada kita, terlebih lewat sesama kita. Berkat Tuhan tidak harus selalu hal-hal yang fantastis dan di luar akal manusia. Justru kita ketika menyadari apa yang kita miliki dan mensyukuri setiap berkat, kita dapat menghayati penyertaan Allah yang setia menghampiri kita bahkan setiap hari. Bagi saya, pengendara motor yang membantu dan mengingatkan saya pada waktu itu adalah salah satu berkat Tuhan. Dari sekian banyak orang yang ada di belakang saya, dan mungkin tidak hanya satu pengendara saja yang menyadari kalau uang saya akan jatuh, tapi hanya satu pengendara yang mencoba memberitahukan kepada saya. Ia mau dan berinisiatif. Saya menghayati kejadian ini sebagai yang pertama, teguran juga untuk saya untuk lebih berhati-hati dan tidak ceroboh. Dan yang kedua, inilah cara Tuhan untuk menyatakan berkat dan kebaikan-Nya lewat sesama. Kita dapat mengusahakan kepekaan ini jika terlebih dahulu kita mau untuk membuka diri kita. Ketika kita mengalami sebuah kejadian, seringkali kita banyak menghakimi baik orang lain maupun diri kita sendiri. Jika kita membuka diri atau pikiran kita, tidak menutupnya dengan hal-hal negatif, maka kita dapat melihat sisi yang lain. Mata kita tidak dibutakan oleh ego diri kita sendiri. Sama halnya seperti Yunus. Jika Yunus mau membuka diri dan pikirannya terhadap kehendak Allah, Yunus tentu akan melihat dan menghayati kehendak Allah dengan cara yang berbeda. Ia tidak perlu begitu marah hingga ingin mati. Menghidupi kehidupan sebagai orang percaya bukanlah hal yang mudah. Tuhan tidak pernah bilang bahwa semua akan berjalan dengan mudah dan mulus. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Bahkan dalam waktu-waktu terberat yang kita alami, waktu-waktu yang tidak mudah dan melelahkan, Tuhan ada dan memberikan kita berkat-berkat yang tak terduga, bahkan yang jarang kita sadari. Untuk itu, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih, selamat menjadi pribadi yang peka dan menghayati berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan juga berkat yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami.
Kiranya kami sebagai orang percaya boleh menjalani hidup dengan menghayati berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya lewat penghayatan itu kami boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti persekutuan tengah minggu hari ini, dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya ingatkan untuk kita boleh tetap mengikuti persekutuan tengah minggu di dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Kiranya kita boleh terus mengikuti dengan setia dan Tuhan memberkati kita sekalian.